Oke, ketemu lagi sama gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dani Sulistiono. Gue dari Seribu Roti. Kali ini gue akan coba jelasin apa yang sering orang tulis atau bicarain, investasi leher ke atas dengan akuntansi dasar. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan itu? Ya, sederhana aja. Jadi, eh, balik tetap ke sini, ya, karena patokan gue ini, dan kita akan bahas ini dalam harta sama dengan utang plus modal. Harta nulisnya begini, utangnya agak ke bawah. Aset tetap atau aset lancar. Jadi aset itu ada bermacam-macam. Nah, kita bicara apa sih yang dimaksud dengan investasi leher ke atas. Jadi ini misalnya ini kas, misalnya kalau buat sekolah ya, atau buat kalau zaman sekarang mungkin karena udah banyak yang online, lo bisa kursus misalnya ini 1 juta, kita bicara kecil-kecil aja angkanya. Terus sini ada arus kas ya, sini sebenarnya ada skill atau software lah paling gampang kalau bentuknya produk. Jadi ini berarti 1 juta. Nah, waktu ya apa yang dimaksud dengan ini kalau bahasanya go to nyebutnya goodwill, cuma goodwillnya nggak rasional ya. Nanti itu akan gue bahas juga sama, aduh, gue kasih sampel case soal apa dolar yang mungkin sebagian udah tahu, mungkin sebagian ada yang baru tahu ya, bahwa ternyata dolar Amerika itu sejak tahun keberapa gitu sudah tidak di backup lagi dengan emas. Dan agak mengejutkan karena buat sebagian orang, dan mungkin ada yang sudah tahu dan baru ingat lagi sekarang bahwa uh, apa yang kita sebut sebagai devisa ternyata buat mereka adalah pinjaman tanpa bunga. Lu bayangin, semua orang taruh, bukan semua orang ya, mungkin banyak negara taruh taruh uang dalam bentuk dolar sehingga mereka butuh dolar, ya kan, tanpa dibungain pun mereka butuh itu. Lo bisa bayangin ya. Jadi nggak heran kalau bunga banknya kecil banget. Lo bisa bayangin jumlah seluruh uang yang ditempatkan di Amerika atau menggunakan dolar AS itu 21 triliun dolar. Lo bisa bayangin 21 triliun dolar tanpa bunga, nyaris tanpa bunga. Kan gila ini. Jadi sebenarnya kalau bikin Amerika kolaps adalah caranya adalah ya bisa kelihatan dari kemarin kan, sebenarnya kayak Rusia gitu ya. Oh, gue jadi ngobrol kemana-mana, tapi nggak apa lah, ya hitung-hitung gue juga biar produktif karena gue tetap harus bikin konten. Nyicil aja, kali aja suatu saat bisa mulai monetize. Lu bayangin 21 triliun dolar tanpa bunga. Jadi ya kayak Rusia kemarin kan, dia punya cadangan 660 miliar dan nggak bisa ditarik, jadi agak konyol aja. Jadi lu naruh duit, lu tau krisis keulangan 2008 itu terjadi karena orang takut duitnya nggak bisa diambil. Sekarang lu bisa bayangin, lagi perang, lepas dari soal sanksi ya, adil atau nggak adil kan sebenarnya agak lucu. Rusia naruh duit, atau gampangnya lu naruh duit di gua 660 miliar dolar, tiba-tiba saat gua perlu duitnya nggak bisa dipakai. Dan belum lama ini harusnya dinyatakan default karena nggak bisa bayar, padahal duitnya ada 660 miliar dolar dan kebutuhan itu cukup untuk 25 bulan impor. Artinya uh, banyak negara yang seluruh dunia termasuk negara besar juga tidak bisa lepas dari impor karena tidak semuanya bisa diproduksi di dalam negerinya, entah karena bahannya tidak ada dan lain sebagainya. Contoh kayak uh, nikel atau kayak gandum gitu ya. Kalau misalnya kita bicara bahan SDA gitu ya,
bisa batu bara dan lain sebagainya lah. Dan begitu duitnya nggak bertarik itu menurut gua agak konyol lah, karena lu naruh duit ke gua terus tiba-tiba begitu lu pengen ambil duitnya nggak bisa diambil, sama kayak gua naruh ke lu terus duitnya nggak bisa diambil gitu, entah karena satu dan lain hal. Itu ya, faktor itu sanksi itu coba dikesampingkan dulu. Cuma kalau bikin Amerika kolaps begitu gue dengar ada 21 triliun dolar, ya semua orang naruh duit dalam bentuk dolar, dan Amerika tidak ngenain bunga sama sekali di situ, yang bunganya kecil banget. Kemarin kan gue udah jelasin sekitar 0,01%, yang kalau lu taruh 1 miliar aja di Indonesia lu dapat 25 juta, sementara lu kalau lu dalam dolar aja 1 miliar itu cuma dapat 50 ribu gitu ya. Lu bisa bayangin, artinya kalau tiba-tiba semua negara narik duitnya dari Amerika dan tidak lagi menggunakan mata uang dolar, apalagi ternyata Amerika mencetak uang tanpa jaminan emas, artinya sebenarnya kita hanya based on trust aja. Ya dari sini nggak heran kenapa keluar kripto, cuma beda, agak berbeda dengan kripto. Ya gue juga baru ngeh bahwa ini underlying asetnya juga nggak ada bedanya, cuma kita yakin bahwa Amerika mampu mencetak uang sebanyak-banyaknya dengan pajak, nilai bangunan dan lain sebagainya, sehingga dolar itu berarti walaupun tanpa emas. Artinya kalau semua orang, misalnya gue transaksi sama Malaysia, atau gue transaksi sama Singapura, gue transaksi dengan Tiongkok, gue transaksi dengan Eropa, atau gue transaksi dengan Rusia tanpa dikonversi dengan uh, dolar, atau dolar hanya dijadikan konversi, sama kayak kayak Rusia dan India sudah melakukan apa namanya, sistem barter, sama kayak India melakukan sistem barter ke Iran, karena Iran juga dikenain sanksi, asetnya dibukukan oleh Amerika, sama seperti Rusia sekarang nggak bisa transaksi dalam mata uang dolar. India melakukan solusi adalah gue ekspor, gue bayarnya dalam bentuk mata uang Iran, dan waktu gue impor Iran bayar gue dalam bentuk rupiah, tapi itu keduanya tidak bisa dikonversi menjadi uang, jadi dia dianggap sebagai saldo, jadi gue anggapnya itu sebagai barter. Dan Rusia melakukan ini sama India juga dengan pola yang sama. India impor dari Rusia dia bayar rubel, Rusia impor dari India dia bayarnya rupiah. Cuma tidak ada uang yang berpindah, jadi hanya diasumsikan sebagai saldo. Jadi besok begitu dia impor tinggal potong rubelnya, misalnya uh, Rusia impor dari India, India tinggal potong rubel yang dia punya di Rusia, dan begitu juga dengan Rusia begitu dia impor dari India, dia tinggal potong rupiah yang tersedia di Rusia. Dan saat seluruh dunia mulai, jika ini terjadi, karena Rusia sudah kelihatannya mulai melakukannya gara-gara sanksi ini, contohnya dengan pembayaran gas dan minyak diwajibkan harus pakai rubel, dan Rusia juga yang terbaru adalah mengeluarkan statement bahwa rubel di dengan emas, itu yang akan menjadi tanda tanya besar buat mata uang dolar, karena dolar selama ini sudah tidak dijaminkan dengan emas. Artinya tidak ada, jadi kalau sewaktu-waktu lo tarik itu sebenarnya duitnya tidak setara lagi dengan emas, benar-benar fluktuatif. Bayaran gas dan minyak menggunakan rubel itu sudah mulai mengindikasikan, dan jangan lupa 30% eh, dolar Amerika mulai dibuang dari Rusia, jadi mereka mulai menggunakan mata uangnya. Jadi seandainya masing-masing negara menggunakan cara yang sudah terjadi antara India dan Iran, antara India dan Rusia yang sedang mau diimplementasikan, maka pelan-pelan mata uang dolar ini berkurang powernya. Dan kalau mau bikin Amerika bangkrut ya semua devisa ditarik, artinya uh, tapi harus serempak sih, memang harus serempak.
semua negara itu mulai membuang semua dolarnya, mengganti ke mata uang, balik lagi ke mata uangnya masing-masing atau pindah ke dalam bentuk emas. Lalu saat dia bertransaksi dengan negara lain, tidak ada kewajiban untuk membayarnya atau menjualnya dalam bentuk dolar. Jadi setiap kali pembayaran tidak usah convert dulu jadi dolar baru dijadiin mata uang lokal. Jadi misalnya Indonesia sama Rusia transaksinya langsung rupiah ke rubel. Sama seperti India ke Iran dan India ke Rusia saat ini. Atau kita ke Tiongkok misalnya langsung pakai renminbi, jadi rupiah ke renminbi, renminbi ke rupiah tanpa harus pindah ke mata uang negara lain. Maka kalau caranya begitu kita nggak perlu devisa, dan sebenarnya yang perlu devisa itu karena ada banyak pengusaha lokal dan pengusaha asing yang mungkin beroperasi di masing-masing negara yang menggunakan pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Kenapa itu terjadi? Karena contohnya di Indonesia gitu ya, bunga bank itu kan hampir 20%, tapi kalau lu pinjamnya di Tiongkok, bunga banknya cuma sekitar 6%. Itu kan sudah selisih jauh, belum dari LC gitu ya. LC letter of credit itu bunganya cuma 6%, jadi jauh juga. Kalau lu bisa manfaatkan hal tersebut, sebenarnya bunga banknya jauh lebih kecil. Ah, jadi kita ngomong panjang lebar. Sekarang kita balik ke sini, apa sih uh, yang disebut investasi layar ke atas? Ya tadi salah satu yang bisa menjelaskan itu, dan itu bisa dipakai buat macam-macam. Penting ini ya, ini kas tadi 1 juta atau duit, terus lu pakai buat training. Ini gampangnya misalnya jadi 0 rupiah, atau gua hapus ininya aja 0, terus lu jadi punya skill nih yang nilainya 1 juta, karena pengakuannya harus seperti nilai perolehan. Nah, misalnya kita lariin ke sini lah ya. Nah, kan ini udah pindah ke sini nih, lu jadi punya skill. Nah, dari skill itu kan lu bisa kerja gitu ya. Nanti misalnya gaji lu UMR nih, misalnya syukur-syukur gitu ya, 4 juta misalnya kalau di Jabotabek, rata-rata kan segini. Nah, atau lu kerja, kerja atau lu usaha. Jadi itu yang dimaksud dengan ini intangible, barang yang tidak kelihatan, tapi ini bisa dipakai berulang-ulang. Jadi setiap bulan atau mungkin setiap hari lo akan menghasilkan uh, uang dari gaji gitu. Yang modalnya skill tadi, itu yang sederhananya yang dimaksud dengan investasi layar ke atas. Itu baru salah satunya aja. Kalau lu usaha juga sama, lu jadi bisa tahu bagaimana menghitung modal dan lain sebagainya, bagaimana menghitung penjualan dan lain sebagainya gitu. Itu baru dari dua hal. Jadi mulai lu bisa gunain skill itu berulang kali 1 juta yang bisa menghasilkan penghasilan tiap bulan, atau lu bisa usaha gitu. Atau kalau lu sudah naik di level tertentu yang jumlah uangnya misalnya di sini ininya kasnya lu sudah banyak, misalnya taruhlah misalnya lu 50 juta gitu ya, lu punya kas ini kan misalnya jadi 51 juta, lu udah bisa mulai yang lain-lain. Apakah lu beli franchise, lu mulai investasi, lu beli apa gitu kan, atau lu usaha apa gitu kan yang sampingan, sehingga bisa menghasilkan uh, penghasilan dari arus kas investasi ini. Kalau lu usaha, lu bisa dua, bisa arus kas operasi dan arus kas investasi. Arus kas operasi ini datangnya dari sini nih, dari penjualan ini larinya nanti mayoritas larinya ke arus kas operasi. Itu ya, jadi itu secara sederhana apa yang dimaksud investasi leher ke atas. Kemudian yang selanjutnya, apa hubungan investasi leher ke atas dengan software? Sebenarnya software juga hampir sama. Jadi tadi misalnya ini 1 juta ya, ya ini nanti berubah jadi goodwill karena ini jadi 0 rupiah, misalnya kita bicara ekstrim aja. Nah, ini bicara berubah jadi software. Kita asumsikan aja software itu masih murah lah, 1 juta. Ya. Nah, apa bedanya
investasi main di fisik ya biar kelihatan. Kalau lu main di fisik manufacturing atau lu punya outlet yang kemarin gua sempet dalam tanda kutip komplain nih kan karena mereka tidak konsisten adalah kalau lu main di aset fisik setiap kali lu mau buka toko ini harus keluar nih biayanya nih. Kita sebut biaya tuh investasi lah. Lu perlu akuisisi lahan, lu perlu sewa lahan atau lu beli lahan gitu kan. Lu mesti harus diriin bangunan. Kalau lu pabrikasi lu harus punya mesin gitu, atau lu toko misalnya toko kopi itu kan lu mesti punya mesin kopi, peralatan kopi dan lain sebagainya. Ini nggak bisa hilang nih. Jadi setiap kali buka outlet ini terjadi nih. Nah ini sebutnya capex nih. Beda dengan software murni gitu. Begitu lo mau expand ya nggak ada yang berubah. Software ini tadi aja cukup untuk dijual berulang kali. Ya kalau lo hoki mungkin jadi 100.000, mungkin bisa 1 juta, mungkin bisa 10 juta, mungkin bisa 100 juta dengan alat yang sama. Apalagi software non fisik gitu ya. Beda kayak SMS gateway gitu ya. SMS gateway kan lo mesti punya mesin SMS-nya. Tapi kalau lo pure murni software misalnya bot, ERP, lo bikin apa namanya kayak software e-commerce, ERP, lo bikin payment gitu ya, lo nggak punya aset fisik di sana dan lo nggak perlu investasi fisik, sehingga software ini satu kali dia diinvest bisa berulang kali dijual gitu. Beda sama manufacturing yang setiap kali mau terjadi penjualan lo harus ada HPP-nya di sini, proses produksinya lagi ada material, ada bahan misalnya kalau di roti ini tepung dan lain-lain gitu ya. Nah ini berulang kali harus dilakukan. Kalau software kan enggak, setiap kali gue mau dapat duit belum tentu gue perlu ini lagi, biaya gue cuma dua, nah itu server. Biaya terbesar gue cuma dua, server dan gaji karyawan. Udah itu aja. Kalau gue bisa efisiensi di kedua itu, entah karyawan yang sedikit tapi sejahtera, atau misalnya gue bisa setting infrastrukturnya dengan baik sehingga costnya rendah. Karena lo harus bisa ngitung berapa kebutuhan servernya. Misalnya spek 1 giga itu cuma bisa transaksi 1000 transaksi per detik misalnya, itu kan lo harus tahu itu dan lain sebagainya. Jadi balik lagi itu yang disebut tangible asset, dan kenapa software itu menarik karena lu cukup bikin sekali dan lu bisa jual berkali-kali, sesuatu yang nggak bisa lakuin di manufaktur. Contoh gini lah, gue mau bikin roti, setiap kali gue mau jualan berarti setiap hari gue harus bikin roti. Beda sama software, gue bikin software sekali gue bisa jual itu berulang kali. Software yang mungkin umum di khalayak umum misalnya WordPress lah, ada yang di luar itu misalnya yang banyak orang kenal itu ada CI, ada Laravel gitu, yang menurut gue sama-sama aja itu framework buatan orang lah. Lu sendiri bisa bikin framework itu sendiri. Framework itu sebenarnya kerangka aja biar cara kerjanya bisa dipahami oleh gua atau orang lain, tapi harusnya dan baiknya memang itu bukan sebuah patokan, karena uh, bisa aja setiap orang punya, dan apalagi zaman dulu gitu ya, punya standarisasi kerangkanya sendiri agar dia mudah memahami. Kalau kita ikut framework kan kita harus ngikutin, dan memang ada kelebihannya adalah semua orang punya standar yang sama dan bisa dipelajari secara masif. Cuma kalau disuruh milih, gue misalnya gue waktu bisa diulang, maka gue akan memilih WordPress dan gue pelajari bagaimana struktur kerangkanya WordPress, karena dengan memahami itu lu nggak harus bikin dari awal. Ada 700 programmer yang mengurusi si WordPress ini gitu ya, ketimbang gue harus mempelajari dua yang tadi. Itu sih menurut gue. Dan sisi lebihnya adalah yang banyak mungkin programmer lupa adalah kalau lu belajar WordPress dulu sih ada dua ya pemain, WordPress dan Joomla lah yang agak terkenal. Lu bisa jualan gitu sama kayak App Store. Di WordPress namanya WordPress plugin, jadi lu bisa jualan plugin di situ.
Itu yang banyak programmer lupa. Sementara kalau belajar CI dan Laravel, lu nggak bisa jualan apa-apa. Rata-rata lu nggak bisa jualan apa-apa karena eh, nggak ada auto installer di situ dan tidak terstandarisasi. Gua rasa belum ada standarisasi gimana caranya membuat CI dan Laravel itu seperti WordPress gitu. Jadi tinggal plug and play, klik 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 gitu ya. Jadi itu bedanya dan lu bisa jual itu ke banyak orang, pasarnya seluruh dunia, tinggal segmennya siapa. Kalau bisa bahasa Inggris ya mungkin orang yang bisa berbahasa Inggris juga bisa pakai. Nah, itu bedanya manufaktur dengan software. Lu bikin plugin sekali ada 100 orang download. Contoh kayak di WhatsApp, lu bikin aplikasi satu dengan 16 engineer, ada 500 juta pengguna yang download. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manufaktur. Karena manufaktur contoh kecil misalnya roti aja ya, atau misalnya outlet kayak toko kopi aja, ada 1.000 pengunjung, nggak bisa dia penuhi karena balik lagi di sini ada kapasitas lahan nih, outlet ya, apalagi lo toko yang tokonya orangnya harus duduk gitu ya, beda sama drive thru. Jadi dengan mengerti akuntansi dengan baik lo bisa mengerti apakah bisnis ini visible atau masuk akal atau enggak, dan ini mengurangi resiko lo untuk investasi bodong, uh, kena investasi bodong dan atau lo mendapatkan investasi yang bodong juga. Jadi itu juga cara berpikir itu juga hubungannya dengan investasi leher ke atas balik ke awal. Oke, sekian dari gua rasa itu dulu. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya, lu bisa tulis di kolom di bawah. Uh, Lu bisa pesan roti di 0818385925 atau lu bisa klik linknya di bawah, walaupun beberapa video masih belum gue cantumin linknya, tapi lu bisa WhatsApp gue di 0818385925. Gue juga punya jasa yang sampai hari ini belum, skillnya belum gue gunain buat diri gue sendiri, yaitu jasa iklan baris. Jadi kalau lo mau pasang iklan di Google, lo bisa kontak gue. Gampangnya kalau lo mau tulis di Google, lo mau nyari sesuatu yang keluar langsung nama toko lo, itu adalah jasa pasang iklan baris. Itu paling sederhana. Lo bisa kontak gue di nomor yang sama. Dan mungkin ini sedikit menjawab juga. Gue waktu itu pernah ada yang nanya di, cuma gue belum connect ke internet. Ada satu penanya namanya Pak Taufik yang dia tanya, Pak kapan mulai investasi dan berapa yang harus investasi? Kalau menurut gue ya dengan ini sebenarnya, apalagi sekarang dengan mudahnya bisa transaksi di bursa, sebenarnya ada begitu banyak yang bisa kita lakuin sejak muda, yaitu orang harus memahami menurut gua akuntansi dasar. Dan gimana cara memahaminya menurut versi gua, karena tipe orang itu berbeda-beda. Ada yang bisa baca, memahami dengan baca, memahami dengan dengar, memahami dengan nulis. Kalau gua lebih ke yang praktek karena itu pengaruh banget, karena duit lu langsung. Jadi gue lebih cenderung kalau lu pengen paham akuntansi dasar, ada satu orang yang ngerti akuntansi dan lu yang ngejalanin duit lu sendiri. Lu beli mesin, lu beli, contoh di roti lah, dengan uang yang sedikit lu bisa mikir gitu, ini duit lari kemana, ini kemana. Jadi lu paham akuntansi dasar dengan baik dari sejak kecil. Setelah itu nanti lu bakal ngerti, oh apa yang namanya net profit margin, laba bersih, apa itu namanya capital gain. Nggak perlu rumit-rumit kayak agio saham tuh, menurut gua nggak penting, karena yang diperlukan adalah hal dasarnya dulu. Kalau hal dasarnya lo masih belum paham, uh, begitu lo paham, begitu lo mencoba lompat ke tingkat lanjut ya agio dan lain sebagainya, lo gua rasa belum tentu ngerti juga, sebab itu hanya pecahan dari dasar yang tadi. Dan kalau ditanya andai kan waktu bisa diulang ya, dan jangan coba mengkomparasi diri lo dengan Amerika gitu ya, khususnya Amerika yang lu bisa, menurut kacamata gue sampai sekarang lu bisa bikin sesuatu dan mereka sudah terbiasa dengan dunia investasi saham ya, karena bunganya terlalu kecil. Terus mereka sudah biasa akuisisi, ada jual beli perusahaan gitu kan.
apalagi perusahaan digital itu kita masih butuh waktu untuk sampai situ. Walaupun sejak dari sekarang kita udah mulai generasi kedua atau gelombang kedua, mungkin gelombang ketiga dari internet. Gua rasa gelombang selanjutnya, kalaupun bukan kita yang umur 40, bisa jadi anak-anak kita yang suatu saat akan eh, menikmati gelombang tersebut. Jika yang sudah pada exit, sudah biasa pada jual itu mau eh, invest balik ke mereka yang muda-muda, atau membeli yang muda-muda, atau membantu yang muda-muda itu naik daun. Kenapa ini agak perlu? Karena sebenarnya gue juga nggak pengen menyinggung atau membahas uh, seorang tokoh lah, ya, yang gue nggak bisa sebut namanya. Gue juga nggak mau sebut tokoh agama apa yang kemarin sempat viral bahwa dia butuh duit 1 triliun. Kalau lu yang ngerti, lu mungkin paham. Sebenarnya dari situ harusnya kita jauh lebih jeli, baik yang nerima pesannya maupun yang bicara. Karena kenapa sih gue bilang turunin syarat IPO? Itu juga ya, kalau mungkin dari lu ada yang jadi jamaah atau jadi pengikut, lu bisa sampein ke dia bahwa lu nggak perlu duit gede-gede kalau cuma mau IPO. IPO aja dulu. Kenapa? Transparansi dulu perlu. Nanti lu ada auditor dan lain sebagainya, sehingga masyarakat tahu gitu. IPO cuma 5M, apalagi kalau dikecilin 500 juta. Ya balik lagi, kecuali mimpinya besar atau hayalannya besar, ya balik lagi goalnya apa gitu. Karena kalau memang usaha lu prospek, ya lu bisa bayangin perusahaan yang rugi aja 70 triliun. Buat gua masih nggak masuk akal bisa dapat duit, walaupun nggak achieve target ya. Target dia kemarin waktu IPO itu 21 triliun lebih. Ternyata kan begitu IPO cuma dapat 13 triliun. Artinya nafas mereka cuma dapat 1 tahun lagi. Gua nggak tahu apa yang terjadi setelah 2 tahun ke depan. Karena selain IPO di Indonesia kan, gue tuh juga ada rencana IPO di Amerika. Apakah dia juga IPO ke sana untuk raising fund? Gue gak ngerti juga. Cuma balik lagi ke yang tadi, artinya begitu lu ngerti akuntansi dasar, harusnya tokoh yang perlu duit 1 triliun sampai 200 triliun itu nggak perlu lah bicara begitu. 200 triliun itu gede, itu sama dengan 1/10 APBN. Kalau gue nggak salah, yang APBN itu 4.000 triliun. Artinya lu menguasai 1/10 dari pendapatan negara, sebuah negara. Kan itu luar biasa ya. Kalau bisnisnya nggak gede-gede amat, agak susah juga. Dan dengan memahami ini juga lu bisa tahu bahwa market cap itu kadang-kadang jadi sesuatu yang janggal buat gue ya. Karena lu perusahaan rugi sama kayak dolar ya, nggak ada cadangan emasnya, cuma cadangan keyakinan bahwa setiap bulan dia bisa narik pajak dan nilai bangunan yang ada seluruh gedung pemerintahan itu setara dengan dolar, yang aslinya mata uang itu harus di backup dengan, salah satunya di backup dengan emas. Lu bisa bayangin perusahaan tanpa aset fisik nilainya bisa 300 kali lipat. Yang gue kemarin cerita bahwa lu punya motor 1 juta, terus saya jual ke orang lain dengan harga 338 juta. Itu buat gue masih, gue nggak habis pikir, dan rugi lagi. Itu gue masih belum kebayang lah. Cuman gue seminggu ini gue pantau dia naik terus turun ke 360 harga sahamnya. Apakah ini masih di backup sama yang kemarin? Ada satu perusahaan yang di prospektus lo bisa baca bahwa dia yang menjaga selama 1 bulan. Nanti kita lihat setelah 1 bulan apakah harga sahamnya, begitu sudah floating market, artinya sudah dilepas ke pasar, dia akan turun terus sampai di titik berapa. Kalau dia naik, naiknya karena apa? Karena kalau begini caranya, gue jadi mikir kayak GameStop. GameStop itu perusahaan rugi yang sahamnya bisa ratusan dolar gitu. Itu sesuatu yang gak masuk di akal buat banyak orang. Sampai Janet Yellen, itu salah satu tokoh di The Fed, bank sentralnya Amerika, juga turun tangan. Ya, memang ada yang ekstrim juga, yang misalnya ada orang compare sama Amazon gitu ya. Amazon, gue kemarin sempat baca, memang valuasinya juga gede juga, perusahaan rugi lagi. Cuma ada sedikit berbeda, bedanya di pasar.
dia ada di Amerika. Bedanya momen, dia ada di momen.com pertama. Dan yang satu lagi adalah yang gue tulis sebagai hal yang janggal adalah pemiliknya tetap punya saham cukup banyak di situ. Kalau di kita kan nggak, pendirinya hampir nggak punya saham. Bukan minoritas lagi, minoritis gue nyebutnya. Oke, sekian dari gue jadi kemana-mana ngomongnya. Biar kelihatan, bukan biar kelihatan ya, biar jadi produktif kali lah ya. Daripada gue nungguin pagi mau bikin roti belum ada yang gue hasilin, gue bikin video ini. Kalau dia yang mau tulis dan lo mau tanya, lo bisa tulis di kolom di bawah. Balik lagi, semoga video bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe buat lo yang baru nonton. Kalau yang bermanfaat lo bisa share ke kawan lo biar dia paham kenapa sih si venture capital yang lu kejar-kejar ini entah dapat entah enggak ya, yang dicari adalah software karena lu bisa tahu dasarnya apa. Poinnya tadi kan lu bikin sekali lu bisa jual berkali-kali tanpa harus melalui proses produksi yang sama, tanpa harus mencetak roti setiap hari dengan jumlah yang sama atau jumlah lebih besar. Nama gue Dani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu bisa kontak gue di 0818385925. Gue ulang lagi, 0818385925. Selamat pagi.